Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izatul Muslihah dari kelas Pendidikan Matematika D 2021 dengan NIM 2130124108. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 tentang kurikulum merdeka. Nomor 1 yaitu tentang penjelasan paradigma, konsep, dan juga karakteristik dari kurikulum merdeka secara umum. Kurikulum merdeka dirancang dengan beberapa pertimbangan keadaan pendidikan Indonesia dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek yang kurang dari kurikulum sebelumnya. Tantangan pembelajaran yang terjadi, disertai dengan terjadinya pandemi COVID-19, membuat para ahli pendidikan membuat sebuah rancangan dengan formula baru dalam pendidikan Indonesia. Tentunya formula ini tidak bisa dibentuk secara singkat dikarenakan banyaknya aspek yang mempengaruhi. Salah satunya adalah learning loss. Learning loss ini terjadi akibat pandemi, membuat perubahan baik dari segi pendidikan itu sendiri maupun dari siswa yang sering mengalami ketinggalan pembelajaran. Dalam mengatasi hal tersebut, pembuatan formula ini diperlukan untuk membuatnya menjadi cocok, maka diperlukan sebuah perancangan yang matang yang berpedoman pada prinsip. Setelah perancangan dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa hal, maka terbentuklah kurikulum merdeka ini dengan berbagai macam paradigma masyarakat, baik dari Indonesia maupun dari luar. Paradigma merupakan sebuah kerangka pemikiran dan juga pemikiran atau pandangan dari dunia yang mendasari suatu bidang pengetahuan atau aktivitas. Berdasarkan pada pengembangan prinsip-prinsip merdeka belajar, kemudian melahirkan prinsip pada kurikulum merdeka yang menjadi sebuah paradigma. Prinsip yang pertama adalah kemandirian belajar. Dalam kurikulum merdeka ini, siswa didorong untuk mandiri dan dalam belajar dan juga guru hanya sebagai fasilitator. Prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Kurikulum belajar ini menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Tidak hanya berpacu pada sumber belajar berupa buku, akan tetapi pembelajaran yang dilakukan dikaitkan dengan hal-hal nyata yang didapatkan dari pengalaman hidup siswa. Prinsip yang ketiga yaitu kolaboratif, di mana siswa didorong untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Prinsip yang keempat yaitu kritis dan kreatif. Kurikulum merdeka secara khusus mempromosikan pemikiran kritis dan kreatif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal analisis, evaluasi, pemecahan masalah yang diinspirasi untuk berpikir yang lebih luas atau out of the box. Prinsip yang kelima adalah inklusif. Inklusif diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlakuannya pun juga berbeda. Dalam hal penerapan kurikulum merdeka, tentunya memiliki beberapa konsep utama yang tentunya menjadi landasan pada prinsip belajar merdeka belajar. Konsep kurikulum merdeka ini dipadukan menjadi kesatuan kurikulum yang memudahkan para penggunanya dalam pengimplementasiannya. Konsep yang pertama yaitu fleksibilitas. Seperti yang kita ketahui, fleksibilitas berarti kelenturan atau kebebasan. Dalam konsepnya, kurikulum merdeka dirancang secara fleksibel untuk dapat disesuaikan oleh sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan siswanya. Konsep yang kedua yaitu personalisasi. Personalisasi merupakan pengubahan atau pemodifikasian sesuatu untuk menunjukkan ciri tertentu. Dalam kurikulum merdeka, personalisasi yang dilakukan adalah dengan menekankan pada pendekatan pembelajaran secara personal. Dalam hal ini, siswa dilihat dan dihargai sebagai seseorang yang memiliki kebutuhan dan potensi tertentu, sehingga
Kurikulum merdeka ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa mulai dari gaya belajar maupun tingkat kemampuannya. Konsep kurikulum merdeka yang ketiga yaitu integrasi. Integrasi merupakan penyesuaian suatu kelompok dengan kelompok baru. Konsep kurikulum yang terakhir yaitu evaluasi autentik. Evaluasi diartikan sebagai suatu penilaian akhir tentang terlaksananya suatu kegiatan. Evaluasi autentik dalam kurikulum merdeka dilaksanakan di mana siswa dievaluasi bukan hanya dari aspek pengetahuan yang dimiliki dengan tes formatif, namun juga dari aspek keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata. Evaluasi yang dimaksud melibatkan beberapa tugas, diantaranya tugas proyek, presentasi, portofolio, dan tentunya penilaian formatif yang berkelanjutan. Selain konsep kurikulum merdeka juga memiliki karakteristik. Karakteristik dari kurikulum merdeka ini diantaranya yaitu memiliki kemandirian belajar, sehingga kurikulum merdeka ini memberikan peran yang lebih besar. Yang kedua adalah memberikan kebebasan belajar kepada siswa untuk memilih pelajaran, topik, dan metode pembelajaran dengan minat, bakat, dan tujuan mereka. Karakteristik yang ketiga yaitu relevansi kontekstual, di mana kurikulum merdeka ini menekankan pada keterkaitan antara pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran yang kolaboratif, yang mengkolaborasi siswa dan juga guru. Kurikulum merdeka ini mendorong siswa untuk bekerja sama dengan kelompok, lalu berbagi ide dan pendapat serta saling mendukung satu dengan yang lain. Karakteristik yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Kurikulum merdeka ini menekankan pada pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa didorong untuk terlibat dalam proses diskusi, eksperimen, proyek, dan kegiatan praktis yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang relevan. Yang keenam yaitu pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang ketujuh yaitu penghargaan terhadap keunikan individu. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Kurikulum merdeka mengakui keberagaman siswa dan menghargai keunikan tersebut. Dengan demikian, kurikulum merdeka menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan memungkinkan siswa untuk berkembang secara holistik dan menjadi pribadi yang mandiri. Nomor 2 yaitu paradigma, konsep, dan karakteristik kurikulum merdeka pada tingkat SMP, SMA, dan juga SMK. Kurikulum merdeka adalah sebuah paradigma pendidikan yang dikenalkan di Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia di era saat ini. Dalam pembelajaran matematika, kurikulum merdeka memiliki beberapa paradigma yang unik, dengan fokus pada pemahaman konsep penerapan dalam konteks nyata penggunaan teknologi digital, serta pengembangan berpikir kritis dan kreatif pada siswa. Paradigma kurikulum merdeka ini menempatkan konsep matematika sebagai prioritas utama. Siswa tidak hanya diajarkan untuk menghafalkan rumus dan prosedur matematika, akan tetapi didorong untuk memahami konsep matematika, hubungan antar konsep, dan juga penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan memahami konsep terlebih dahulu secara mendalam, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berpikir logis, analitis, abstrak, kritis, dan juga kreatif. Paradigma kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di SMP atau sekolah menengah pertama menekankan pada beberapa hal, diantaranya yaitu pemahaman konsep matematika, penerapan dalam konsep nyata penggunaan teknologi digital, pengembangan berpikir kritis, serta keterampilan kolaboratif siswa. Sedangkan pada paradigma kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di SMP lebih menekankan pada pemahaman konsep matematika yang mendalam, penerapan dalam konteks nyata penggunaan teknologi digital, pengembangan berpikir kritis, kreatif, dan juga kemampuan mandiri siswa. Selain itu, paradigma kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di SMK
menekankan pada penerapan konsep matematika dalam konteks kejuruan yang relevan, pengembangan keterampilan praktis, kreatif, serta persiapan siswa untuk dunia kerja. Paradigma ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan SMK yang memiliki pemahaman matematika yang kuat, kemampuan berpikir analitis, serta keterampilan matematika yang dapat diterapkan dalam pekerjaan di bidang kejuruan. Paradigma kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di SMK menekankan penerapan konsep matematika dalam konteks kejuruan. Konsep kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika untuk level SMP atau sekolah menengah pertama menekankan pada beberapa konsep yang sangat penting. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan menarik bagi siswa SMP dalam mengembangkan pemahaman matematika yang kuat. Konsep kurikulum merdeka dalam pembelajaran SMP menekankan pemahaman konsep matematika secara mendalam. Siswa belajar untuk membangun pemahaman yang kokoh tentang konsep matematika seperti bilangan, operasi hitung, aljabar, geometri, dan statistik, sehingga dapat menerapkan konsep tersebut dengan baik dalam pemecahan masalah. Konsep yang kedua yaitu memperhatikan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pembelajaran matematika di SMP juga mendorong pengembangan proses berpikir kritis dan kolaboratif. Konsep kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di SMA dan SMK lebih menekankan pada pemahaman konsep matematika yang lebih mendalam, penerapan dalam konteks nyata, pengembangan proses berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, serta pemanfaatan teknologi digital. Konsep ini bertujuan memberikan pengalaman belajar matematika yang relevan, menantang, dan mengembangkan keterampilan siswa dalam menghadapi tantangan dunia yang kompleks. Konsep kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di SMA dan SMK menekankan pemahaman konsep matematika secara mendalam. Konsep kurikulum merdeka memperhatikan penerapan matematika dalam konteks nyata. Siswa diajak untuk menghubungkan konsep matematika dengan situasi kehidupan nyata, baik dalam pribadi, sosial, ataupun kejuruan. Mereka belajar untuk menerapkan konsep matematika dalam pemecahan masalah nyata seperti menghitung biaya keuangan, menganalisis data statistik, ataupun merancang model matematika yang relevan dengan bidang mereka. Dengan demikian, siswa dapat melihat relevansi dan kegunaan matematika dalam kehidupan mereka. Karakteristik kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP mencakup pendekatan yang berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, pengembangan keterampilan abad ke-21, penekanan pada pemecahan masalah, dan pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan yang berpusat pada siswa pada tingkat SMP ini yang dimaksud kurikulum merdeka lebih mengutamakan siswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa diberi kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran matematika, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan mengembangkan pemahaman matematika secara mandiri. Selain itu, karakteristik kurikulum merdeka di tingkat SMP menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 selain pemahaman konsep matematika. Pengembangan keterampilan abad ke-21 ini diantaranya adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Sedangkan karakteristik kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika di tingkat SMA mencakup pendekatan berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, penguatan keterampilan abad ke-21, penekanan pada penerapan matematika dalam kehidupan nyata, dan pemanfaatan teknologi digital. Sedangkan pada pembelajaran matematika di tingkat SMK mencakup pendekatan yang berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, penguatan keterampilan abad ke-21, penekanan pada penerapan matematika dalam bidang kejuruan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pada tingkat SMK ini hampir sama dengan tingkat SMA, hanya saja pembelajaran kontekstual pada tingkat SMK matematika diajarkan dengan konteks yang relevan dengan bidang kejuruan yang dipelajari oleh siswa di SMK. Yang ketiga yaitu salah satu pendekatan atau strategi pembelajaran yang cocok digunakan pada matematika
dalam kurikulum Merdeka dan juga karakteristik pendekatan tersebut dalam pembelajaran matematika. Salah satu pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan project based learning. Alasannya karena karakteristik dalam kurikulum Merdeka salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran berpusat pada siswa merupakan suatu pembelajaran yang fokus utamanya adalah pengembangan potensi siswa secara khusus. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran yang fokus utamanya adalah siswa dan juga melibatkan siswa dalam semua prosesnya. Nah, pembelajaran yang berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka ini sejalan dengan pembelajaran dengan pendekatan project based learning. Karakteristiknya dalam pembelajaran matematika yang pertama yaitu konteks proyek yang nyata. Yang kedua, proses pemecahan masalah yang dijadikan sebagai landasan. Yang ketiga, dalam pendekatan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, di pembelajaran matematika kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan konsep matematika yang telah mereka miliki dalam konteks proyek. Yang keempat, kolaborasi dan kerja sama tim. Dalam tahap ini, antar siswa akan saling berinteraksi, berbagi ide, memecahkan masalah secara bersama-sama, dan bertanggung jawab terhadap bagian masing-masing dari proyek. Yang kelima, pembelajaran tersebut berpusat pada siswa. Yang keenam, pembelajaran lintas disiplin, di mana pelaksanaan proyek menggunakan berbagai disiplin ilmu, tidak hanya matematika. Yang ketujuh, pembelajaran berkelanjutan dan refleksi. Dan yang kedelapan, produk akhir yang nyata, di mana dalam pendekatan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, siswa akan berusaha mencapai produk akhir yang nyata atau solusi yang dapat diimplementasikan. Yang keempat, mengapa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open-ended sejalan dengan paradigma kurikulum Merdeka? Alasannya, yang pertama, kurikulum Merdeka merupakan program pemerintah yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia sebagai alat untuk meningkatkan mutu pasca pandemi, di mana pada masa pandemi ini, siswa mengalami learning loss yang mengakibatkan siswa mengalami ketinggalan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, pendekatan open-ended bisa dilakukan menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, pendekatan open-ended merupakan metode pembelajaran yang dapat mengajak siswa untuk lebih menjelajah, menerapkan, dan juga mengembangkan konsep pengetahuan dengan berbagai cara yang dimiliki individu tanpa ada suatu batasan tertentu. Hal tersebut tentunya sejalan dengan kurikulum Merdeka yang akan diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, penerapan konsep matematika di berbagai bidang. Kegiatan penerapan yang dilakukan oleh siswa ini nantinya menjadi harapan guru ke depannya, sehingga siswa dapat memulai mengembangkan konsep yang ada sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang keempat, pendekatan open-ended ini memiliki karakteristik berupa dorongan kreativitas dan inovasi pada siswa, di mana siswa diberikan kebebasan untuk melakukan perjalanan pada permasalahan dengan banyaknya kemungkinan dan juga solusi yang tidak memiliki batasan. Yang kelima, pendekatan ini dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga hal ini menjadikan pendekatan ini relevan digunakan dalam pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu profil pelajar Pancasila yang tertera dalam kurikulum Merdeka adalah kemampuan untuk bernalar kritis. Tentunya sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh pendekatan open-ended. Yang keenam, pendekatan open-ended juga mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab yang pada dasarnya kurikulum Merdeka memiliki profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah kemandirian. Yang ketujuh, pendekatan ini juga menekankan pada relevansi dengan konteks kehidupan nyata. Yang kedelapan, pendekatan open-ended juga memupuk kolaborasi dan juga komunikasi. Yang terakhir, pendekatan open-ended juga menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merujuk pada suatu dorongan yang berasal dari diri siswa sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.